Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kami dari tim Kalampung mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Damai sukacita Natal menyertai kita semua. Dan kiranya tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik lagi. Semua senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semoga terang Natal akan tinggal di hati kita dan menjadi terang bagi keluarga serta sesama. Saya Denny dan Violet ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas! Saya Risa dari GBA Tim D mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 kepada semua sobat-sobat GBA dimanapun berada, baik yang berada di Indonesia, Malaysia, atau yang berada di seluruh dunia. Shalom, damai sejahtera kepada semua umat manusia yang ada di bumi ini. Salam cemungut, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Hetty Siregar sebagai koordinator tim QSOE Kupang dan sekitarnya mengucapkan kepada Bapak Ponti dan seluruh GBA dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia maupun di Malaysia. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru. Biarlah damai sejahtera Natal itu memerintah dalam kehidupan kita dan tidak bisa diganggu gugat apapun. Damai sejahtera hanya di dalam Tuhan, dan Tuhan memerintah dalam kehidupan kita sehingga hidup kita menjadi berdampak baik bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, bagi tetangga kita kiri dan kanan, sehingga kita bekerja lebih maksimal dalam melayani, lebih semangat, baca firman lebih semangat, sehingga hidup kita menjadi berdampak bagi lingkungan kita. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Shalom. Shalom, saya PSC Serbia dari tim HMAU mengucapkan Selamat Hari Natal kepada semua warga GBA dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terus semangat ya melayani Tuhan walaupun di dalam situasi pandemik ini, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Pandemik tidak akan dapat menghalang pekerjaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kita. Walaupun mungkin kita tidak dapat berkumpul di gedung untuk merayakan Christmas, tapi Tuhan tetap menyertai kita semua dan nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam pelayanan gerakan baca Alkitab GBA. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Shalom untuk semua yang dikasihi di dalam Yesus. Sempena Natal ini saya mengucapkan Merry Christmas untuk semua. Maafkan saya atas salah silap. Walaupun di tahun 2020 ini banyak rintangan, cabaran yang kita hadapi, namun yang pasti Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kita untuk melangkah ke tahun 2021. Merry Christmas and Happy New Year, Immanuel untuk semua.
Natal adalah bukti kasih Allah kepada kita. Semoga damai sejahtera dan sukacita daripada Allah kita menyertai kita semua. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Lukas 2 ayat yang ke-11 berkata, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kami dari tim D mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Mari Sobat GBA, kita tetap semangat membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat GBA, selamat Hari Natal, Natal yang penuh berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, di tengah pandemi ini, kita masih bisa merayakan Hari Natal. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sobat GBA, ibadah Natal kita kali ini akan diawali doa pembuka oleh host Jeffrey dari tim BC. Pujian penyembahan oleh host Elok dari tim G, diiringi oleh Gary. Dilanjutkan, sharing firman Tuhan oleh PIC Ponti. Dan doa syafaat oleh host Mita dari GBA Kids. Serta akan diakhiri doa berkat oleh PIC Ponti. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau
Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari angkat suaramu, katakan, oh kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Raja kami, Engkau yang layak terima pujian kami. Haleluya, hanya Engkau yang ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan. Haleluya, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, dimuliakan, ditinggikan Kau Tuhan, ditinggikan,
Rajaku. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Yesus, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang dimuliakan dan ditinggikan ya Bapa. Tidak ada nama lain selain namamu Yesus Tuhan, yang berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah memimpin kami dalam pujian penyembahan kami saat ini Bapa. Saatnya Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang mengubah hidup kami Bapa. Firman yang hidup. Firman yang sungguh berkuasa atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan. Amin. Shalom Sobat GBA, apa kabar? Saya yakin semuanya luar biasa. Saya percaya Natal bukan hanya merayakan lahirnya Tuhan Yesus, tapi Natal menyatakan bahwa Yesus hidup bersama kita. Apakah hari-hari ini ada dampak Yesus dalam kehidupan kita? Kalau kita bicara masalah dampak corona, saya yakin saudara dapat menyebutkan mungkin 10 dampak corona. Tetapi saudara ingat, banyak sekali orang yang terlalu fokus pada masalahnya, banyak sekali orang terlalu fokus pada kesulitannya, kepada apa yang sedang dihadapi, lebih daripada fokus kepada Tuhan. Yang seharusnya adalah malah seharusnya kita fokus kepada Tuhan yang memberikan kita jalan keluar. Saudara tahu, hari-hari ini banyak sekali orang yang wajah tersenyum, tetapi hati mereka menangis. Banyak sekali hari-hari ini orang yang terima firman Tuhan, tapi hati berkata, apakah itu mungkin? Banyak sekali hari-hari ini yang terlihat biasa aja, tapi pikiran nggak lagi konsen. Akibat tekanan dan masalah yang terus-menerus datang. Dan juga hari-hari ini banyak yang merasa khawatir dan kehilangan damai sejahtera mereka. Dan juga banyak beberapa orang yang hari-hari ini mereka merasa bersendirian. Mereka berkata, wah, tidak ada seorang yang mau ngerti saya. Tidak ada seorang pun yang peduli sama saya. Berapa banyak orang yang berasa putus asa dan putus harapan. Nah, saudara termasuk yang mana? Karena banyak sekali orang yang berasa di ujung tanduk dan merasa mulai menyerah. Hari ini juga banyak yang berkata, kalau mau jujur, kayaknya gue udah gak sanggup lagi deh hidup ngadepin masalah-masalah ini. Terlalu banyak tekanan yang sedang dihadapin. Banyak yang berkata seperti itu. Sadarkah saudara? Saudara sedang membatasi kuasa Allah. Kuasa Allah terhenti ketika kita mulai meragukan kekuasaan Tuhan. Kuasa Allah terhenti ketika kita mulai tidak yakin dengan Tuhan. Saudara tahu Petrus? Kita ingat waktu Yesus berjalan di atas air. Saudara tahu? Ketika Yesus menyuruh Petrus untuk berjalan, dan kemudian dia mulai merasakan angin, dan mulai timbul keraguan, akhirnya dia jatuh kecemplung. Ya, ini merupakan salah satu contoh iman yang gagal. Merupakan salah satu contoh iman yang kandas di tengah jalan. Saudara, kadang dalam hidup ini, kita merasakan Tuhan tidak berbuat apa-apa. Saudara melihat masalah demi masalah. Saudara kesel, saudara marah. Saudara mungkin banting barang, saudara hancurkan tuh barang.
dengan kemarahan, saudara bawa masalah saudara. Saudara kesel, tidak ada masalah yang bisa diselesaikan. Masalah datang bertubi-tubi dalam hidup saudara. Kenapa masalah datang pada hidup saya? Saudara mungkin bisa hancurkan barang, tapi itu tidak ada gunanya. Tidak membawa faedah apa-apa. Walaupun saudara teriak, walaupun saudara menjerit, saudara melampiaskan emosi saudara, itu masalah tetap ada dan masalah tidak akan selesai. Tapi saudara, hanya satu hal yang dapat saudara lakukan. Saudara datang pada Tuhan. Datang cari hati Tuhan. Datang kepada Tuhan dan minta belas kasihan Tuhan. Saudara berserah. Berserah dan saudara tahu bahwa Tuhan lebih tahu daripada kita. Kita berserah bukan karena kita menyerah. Kita berserah karena kita tahu. Karena firman Tuhan katakan, jika kita tidak dapat membuat hal yang kecil saja, kenapa kita perlu khawatir? Banyak sekali hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Banyak sekali masalah yang tidak diselesaikan oleh kita. Hanya Tuhan yang bantu. Oleh sebab itu, kenapa kita khawatir? Kita serahkan kepada Tuhan. Yang terbaik Tuhan tahu. Saya pernah ketemu satu dokter. Dokter itu berkata, kalau kamu memang tidak tahu apa-apa tentang penyakit ini, tentang obat ini, kenapa kamu mesti khawatir? Percaya aja sama dokter. Kalau dokter aja di dunia bisa berkata seperti itu, apalagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan banyak sekali mengatakan agar kita berserah, agar kita minta, ketuk, dan kita akan menerimanya. Saudara, mungkin di tahun ini saudara merasakan banyak sekali masalah. Mungkin tahun ini saudara banyak sekali mendapat pukulan. Saya tidak tahu apa problem saudara. Saya tidak tahu apa masalah saudara. Tapi percayalah bahwa Tuhan tahu masalah saudara. Tuhan tidak pernah menutup mata dari masalah saudara. Tuhan selalu memperhatikan saudara. Dan yang penting, Tuhan melihat sikap hati saudara. Jadi saudara harus hati-hati. Ketika hati kita punya iman, punya pengharapan, tetap pegang pengharapan itu. Saudara ngamuk, mungkin saudara marah, itu semua tidak ada gunanya. Ketika saudara dalam kemarahan dan emosi, dan saudara pikir bahwa apa yang saudara lakukan hanya akan memperburuk keadaan. Saudara datang kepada Tuhan dan panggil namanya, Yesus. Kalian gak perlu doa panjang-panjang. Kalian gak perlu doa yang bertele-tele. Tuhan tahu dan Tuhan dengar. Dia bahkan sudah tahu sebelum saudara berdoa. Oleh sebab itu, hanya panggil namanya saja. Di situ Tuhan tahu. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Saudara percaya itu? Tuhan kita bukan Tuhan yang diam ketika kita berteriak. Saudara tahu? Sadrak, Mesak, Abednego. Dia katakan, kalaupun Tuhan tidak menolong, dia tetap percaya. Mereka tetap percaya. Itu yang Tuhan mau. Sekali iman, tetap iman. Lalu bagaimana? Kita harus punya pengharapan. Firman Tuhan tentang pengharapan berkata apa? Dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa sih artinya sauh? Saudara tahu sauh? Sauh itu adalah jangkar. Saya mencoba melihat dalam bahasa Inggrisnya ya. Di sini dikatakan, which hope we have as the anchor of the soul. Jangkar. Dalam diri kita ada jangkar. Saudara bayangkan jangkar ya. Jangkar itu sanggup menahan kapal yang besar. Kapal yang luar biasa besar pun dengan jangkar itu yang telah dijatuhkan, dia sanggup menahan kapal itu tidak bergerak. Segitu hebatnya sebuah jangkar. Dan itu dikatakan
Dengan iman, kita sedang menaruh jangkar yang kuat dalam jiwa kita. Dan jiwa itulah pikiran saudara, perasaan saudara. Karena dalam pikiran kita ada jangkar yang besar. Yesus adalah jangkar dalam hidup kita. Ketika kita percaya dengan jiwa kita, percaya dengan perasaan kita, percaya dengan segenap pikiran kita, bahwa ada Yesus dalam hidup kita, ada Yesus yang menjaga jiwa kita, ada Yesus yang menjaga tubuh, jiwa, dan roh kita. Di situ kita berasa aman. Itu hebatnya pengharapan. Saudara punya iman, saudara harus punya pengharapan yang besar. Pengharapan itulah yang menjadi penghiburan bagi saudara, yang akan membuat saudara merasa tidak sendirian. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Siapa yang bilang? Saya yang bilang? Bukan. Firman Tuhan yang bilang. Saya bacakan dalam Roma 5, ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah diucapkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apa artinya? Pertama, firman ini mau mengatakan bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Karena pengharapan itu dapat dari mana? Datangnya dari Yesus. Kenapa? Dikatakan firman Tuhan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roh Kudus itu yang saudara tahu, yang saudara kenal, yang lebih dekat daripada baju saudara, itu yang memberikan penghiburan dan harapan bagi saudara. Dan dia telah berikan Roh Kudus yang sama kuasanya dengan Yesus sendiri dan kuasa Allah. Di situ pengharapan menjadi jangkar bagi jiwa kita. Menjadi jangkar dalam pikiran, perasaan kita. Sehingga kita merasa apa? Ini yang paling penting. Merasa aman. Merasa ada damai sejahtera. Walaupun ada masalah, iya. Walaupun ada masalah. Walaupun saudara kesel, iya. Walaupun saudara emosi, iya. Apapun masalah saudara, entah masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah apapun yang hari-hari ini saudara berkata, Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak ada. Saudara, hidup adalah pilihan. Saudara mau pilih dengan kemarahan saudara, dengan kecewaan saudara, apa saudara mau berserah? Karena kita tahu bahwa Tuhan tahu, tetapi dalam tindakan kita seringkali bawa dengan emosi. Kita merasa stres banget yang luar biasa. Saudara, ketika saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang mendengar. Jangan cuma teori saudara. Jangan merasa bahwa saudara hanya pernah mendengar hamba Tuhan berkata, pendeta pernah berkata ini. Jangan hanya cuma mendengar saudara. Tapi Tuhan mau untuk kita lakukan. Firman itu dikasih ke saudara untuk saudara laksanakan dalam hidup saudara. Bukan cuma hanya dengar kata orang atau kita pinter ngomong ke orang. Belajar lakukan mulai sekarang. Kalau saudara tidak lakukan itu, saudara akan rugi. Karena saudara akan mendapat roh intimidasi dalam pikiran saudara. Yang akan menyulitkan saudara, akan seperti terjerembab masuk ke dalam lumpur hisap. Saudara tahu nggak lumpur hisap? Kemarin saya ada buka YouTube. Ada berapa orang yang terkena pasir hisap. Jadi pada waktu dia jalan, dia melewati pasir itu, dan pada saat dia menginjak pasir itu, sebenarnya pasir itu terdiri dari tanah liat, pasir, dan air. Jadi ketika kita masuk, itu rasanya seperti lumpur. Tetapi itu sebenarnya bukan lumpur. Itu merupakan pasir yang teksturnya itu memang seperti menghisap. Ya, sehingga orang yang masuk ke situ, itu tidak bisa untuk melawan. Ya, ada cara-cara yang perlu dilakukan untuk keluar dari pasir itu. Dan parahnya, semakin dia coba untuk bergerak dan dengan kekuatannya, semakin cepat juga pasir itu akan menghisap dia. Saudara sekarang pilih, ini hidup saudara dan bukan hidup orang lain. Jadi saudara pilih, mau keluar, mau bangkit,
Atau saudara tetap terjerembab di dalam lumpur hisap yang akan mengubur saudara? Apa yang terkubur? Saudara mungkin masih kelihatan segar. Tetapi pikiran saudara, hati saudara, pengharapan saudara, iman saudara, semuanya terkubur. Sehingga tidak ada sisa. Saudara ingat firman Tuhan mengatakan, apa tentang tawar hati? Ini saya bicara tentang kekecewaan dan marah kepada Tuhan, marah kepada siapa aja. Dan masalah tawar hati. Mari saya bukakan. Di Amsal 24 ayat 10 berkata, jika saudara tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Firman Tuhan katakan itu, bukan saya. Ketika saudara mulai tidak percaya kepada Tuhan, mulai menyalahkan Tuhan, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa kecil kekuatanmu. Bagaimana saudara mau menghadapi hidup ini? Bagaimana saudara mau keluar dari masalah ini? Bagaimana saudara bisa keluar dan bertanggung jawab atas keluarga saudara? Pasir hisap itu akan menghisap saudara dan mengubur saudara. Saudara, masih ada waktu buat kita untuk bangkit dan bertobat. Kita tetap datang kepada Tuhan. Panggil Tuhan, ampuni yang selama ini aku menyalahkan Tuhan. Ampuni aku yang selama ini tidak percaya. Kurang percaya, kurang pengharapan. Firman Tuhan sudah katakan, tetapi saya terlalu mengandalkan diri sendiri. Saya lebih mengandalkan orang lain. Saya lebih berharap kepada orang lain. Saya kurang pengharapan kepada Engkau. Tuhan tolong saya. Celikkan mata pikiran saya dan mata rohani saya. Biar saya terus memandang kepada Tuhan. Saudara katakan itu semua. Hari-hari ini. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Dan saudara akan bangkit. Dan sesuatu yang besar pasti terjadi. Saya katakan pasti karena saya pernah mengalami. Banyak sekali kesaksian dalam hidup saya. Dan saya katakan tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan saya. Dan segala yang Tuhan izinkan itu adalah yang terbaik dalam hidup saya. Mari saudara bangkit kembali. Masuk ke ruangan. Tutup pintu saudara. Lalu saudara berdiam diri. Bersama Tuhan saja. Saudara tumpahkan apa yang menjadi masalah saudara. Jadi perasaan saudara. Apa yang menjadi keinginan saudara. Jadi masalah saudara. Kesakitan saudara. Keterikatan saudara. Apa yang melemahkan saudara. Kita serahkan. Masalah boleh banyak. Kesulitan boleh datang dalam hidup saudara. Tapi pengharapan, firman Tuhan katakan, menjadi jangkar dalam hidup saudara. Itu yang menguatkan saudara dan saya. Sampai hari ini. Apakah saudara mau terus terpuruk? Dan terus menangisi. Karena corona ini. Karena kehidupan makin sulit. Ekonomi makin sulit. Apakah saudara mau terus seperti ini? Apa saudara pilih? Ya Tuhan. Setahun cukup kali Tuhan untuk saya menangis, untuk saya bersedih, untuk saya putus asa. Tetapi mulai Natal ini Tuhan, saya mau berjanji sama Tuhan. Bahwa saya mau datang lagi kepada Tuhan. Saya mau meraih tangan Tuhan. Saya mau Engkau tarik tangan aku Tuhan. Dari lumpur hisap ini. Karena saya pengen berjalan, karena saya pengen berlari, saya pengen terus menangkap Engkau. Saya pengen ngejar Tuhan, saya pengen pegang tangan Kau, saya pengen dibawa bersamamu. Saya akan mau untuk digendong Tuhan. Saudara, hidup bersama Yesus itu indah. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa hidup bersama Yesus itu tidak ada masalah. Tapi kita tahu satu hal, ketika kita ada masalah, ketika kita ada problem, kita tahu kita melakukan hidup dengan problem itu bersama Tuhan. Artinya, saudara tidak pernah merasa sendiri. Ada Yesus bersama-sama kita di dalam masalah. Ada Yesus yang bersama-sama dengan kita di dalam menyelesaikan masalah. Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara mungkin berkata hari-hari ini perayaan Natal. Tapi
Tidak ada sukacita dalam hati saya. Tidak ada sukacita dalam keluarga saya. Kenapa? Karena begitu banyak masalah dan problem dan tekanan yang saudara rasakan. Sehingga saudara tidak merasakan adanya hari Natal. Mungkin hari Natal tidak penting, tetapi tidak merasakan lahirnya Tuhan. Tidak merasakan adanya Tuhan dalam hidup kita. Saudara pegang hati saudara saat ini. Saudara pegang dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa dalam surga, Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini datang kepadamu Tuhan. Tuhan, mereka sedang membawa beban mereka. Mereka sedang membawa masalah mereka, tekanan mereka. Mereka akan taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terus ya Bapa, jamah anak-anak-Mu ya Bapa. Terus Kau jamah hati mereka, pikiran mereka ya Bapa. Kuatkan mereka ya Bapa, agar mereka tahu bahwa Engkau hadir, bahwa Engkau selalu ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, biarlah ya Bapa, mereka yang menaruh tangan dada ini ya Bapa, mereka merasakan cinta kasih-Mu, mereka merasakan kasih-Mu, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dengan adanya hari Natal ini, biarlah ya Bapa, mereka mau berkata, Tuhan, aku akan bangkit, aku mau bangkit, aku mau bangun, aku akan memegang tangan-Mu, aku akan berlari dan meraih-Mu Tuhan, hingga didapatkan damai sejahtera itu. Karena kami mau mengatakan bahwa kami sudah berserah, kami sudah tidak ada lagi pegang lain selain Tuhan. Hari ini saya mau berkata, saya tidak mau lagi hidup dalam ketakutan. Saya tidak mau lagi hidup dalam kekhawatiran. Saya mau berjalan bersama Tuhan. Karena saya tahu masih ada Tuhan. Saya tahu masih ada kuasa dan mujizat yang bisa menyertai saya. Yang bisa datang kapan aja. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah saya hari ini hanya memandang kepada mujizat. Hanya memandang kepada Engkau. Hanya memandang kepada wajah-Mu. Karena kami tahu di situ kami akan menemukan jalan keluar buat semua masalah kami. Tuhan, saya sadar bahwa kekuatan saya terbatas. Tapi saya tahu bahwa kami memiliki Tuhan yang mempunyai kekuatan tidak terbatas. Dan kami tahu Tuhan, sebentar lagi kami akan masuk ke tahun baru. Tahun 2021. Tahun penuh pengharapan. Tahun di mana kami boleh berjalan bersama-Mu Tuhan. Lebih lagi daripada tahun 2020 ini. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semua Sobat GBA yang melayani ibadah ini. Dan untuk Sobat GBA yang sudah menyaksikan tayangan hari ini, tetap semangat baca Alkitab setiap hari. Mari kita menjadi pembawa cinta kasih, damai, dan terang bagi dunia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu Tuhan, pimpinan-Mu dari awal sampai akhir acara ini. Kami tahu Tuhan, GBA milik-Mu. Ada hadirat-Mu, ada pengurapan-Mu Tuhan. Biar Bapa dari GBA ini akan mengalir Tuhan. Hati yang untuk mengenal Engkau, hati yang mengasihi Engkau, hati yang mencintai Engkau. Hati yang bisa mengenal Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu, karena cinta-Mu, karena pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati Pak Ponti sebagai pembicara pada hari ini. Tuhan tambahkan pengurapan Tuhan. Tambahkan hati yang lebih mengasihi dan mencintai Engkau ya Bapa. Apapun juga yang dilakukan dalam setiap aspek kehidupannya kami percaya ada hadirat-Mu. Ada lawatan-Mu Tuhan. Dengan siapapun Pak Ponti bertemu berbicara. Ada pengurapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan di Natal ini. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Damai sejahtera-Mu turun atas setiap aspek kehidupan di Indonesia. Kami serahkan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, juga seluruh jajaran menteri ya Bapak. Bahkan juga setiap hal yang ada di Indonesia kami letakkan di bawah kaki salib Yesus.
Berdaulatlah atas bangsa dan negara ini ya Bapa. Di Natal hari ini Tuhan kami percaya ada kelahir Tuhan, lahir kasih-Mu Tuhan, biar benih kasih-Mu itu ada dalam setiap pribadi Tuhan. Bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Engkau. Mengenal Engkau, kami percaya lawatan-Mu Tuhan. Roh Tuhan mengalir, roh Tuhan, roh hikmat, roh pengenalan akan Engkau berkuasa di dalam setiap hati, setiap jiwa-jiwa. Dan di GBA ini Tuhan, hanya nama-Mu yang ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Allah yang menyertai sampai pada kesudahan zaman. Bagi setiap pribadi yang respon, yang cinta, yang mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia di dalam tangan-Mu Tuhan. Lawatan-Mu terjadi. GBA di dalam tangan-Mu Tuhan. GBA milik-Mu. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah bagi setiap PIC, setiap co-PIC Tuhan. Setiap host, co-host dan juga setiap peserta GBA. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kebangkitan di dalam roh. Ada kehidupan di dalam Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sobat GBA, saat ini kita mau menerima berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di surga. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, serta dari Yesus Kristus Anak Bapa, serta persekutuan manis dan Roh Kudus yang berikan pada kita kekuatan, kuasa dan penghiburan, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan untuk selama-lamanya. Biarlah kita umat-Nya yang dikasihi dan menerima berkat, kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pelita bagi hidupku, jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa, bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Beri hati kami yang setia kepadamu, selalu rindu mengenal jalan-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya. Oh, firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami